Mid lane damage lagi, ya kan? Lilia, karena ini kan banyak hero jalan kaki nih. Lapu-lapu, Melissa. Lunox sih. Kars pakai Arlot ya. Dia mainin 0% win mainin rate loh. sisi soalnya. Dia mau mainin sisi. Tapi 0% win rate dan ini Fanny terbuka sangat bebas. Kalau menurut aku ini Fanny enak banget Tapi untuk seorang Fanny Supercat. kalau misalnya ada Lunox juga agak sedikit kelimpungan sih. Tapi gimana caranya? Fanny tuh bisa ke arah gold laner-nya. Iya. Menangin gold Jangan laner dari early. jangan ketemu sama Lunox-nya ya. Iya. Di early boleh. Di arah mid lane game ya bahaya sih. Tapi ternyata Iya, Fanny. dari Wow. jauh nih, dari 4 pick yang sudah dia lakukan. Hmm. Udah terlihat dengan sangat jelas. Apalagi sekarang dia seberangnya dikasih Cloud. Masih dikasih Cloud yang punya power yang cukup tinggi. Oke, Rebellion telah berhasil mematahkan perfect debut dari seorang Super Ken. Tidak ada perfect win untuk Super Ken. Tapi Super Ken masih memiliki debut kemenangankah di tangan dirinya. Karena ini menjadi penentu, tidak ada lagi game yang selanjutnya. Coach Chico dan Coach Aldo telah merangkai arsitek dengan luar biasa. Candi-candi mereka, benteng mereka telah diperkuat. Tapi semuanya tergantung di dalam in-game. Iya. Rebellion-kah yang akan berhasil mendapatkan kemenangan? Atau Bigetron Alpha-kah dengan line-up terbaru mereka? EPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go to the land of down! Satu sama dari kedua belah tim kali ini, namun dengan draft yang dibawakan oleh Bigetron, mereka harus bisa maksain untuk bermain lebih agresif di area early dengan ngebawa rotasi yang dibawakan oleh Moreno, Super Ken, dan juga seorang Lolita di sini. Apalagi dengan posisi Cloud yang tidak boleh dikasih space terlalu banyak. Bigetron kalau mereka mau dapetin game ini, mereka harus benar-benar bisa menahan farming yang akan dilakukan oleh Heist kali ini. Dan terlihat Moreno sudah mulai naik ke area atas sebelum 1 menit dari in-game berjalan. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk order Grab Food juga. Dan juga kalau kalian mau datang ke MPL Arena, di Menara Kuningan kalian bisa langsung pesen Grab Car dan juga Grab Bike karena ada diskon 90%. Langsung scan aja QR Code di bawah sini. Dengan tidak adanya stopper yang benar-benar instan ke arah seorang Fanny, dari Super Ken harusnya masih lebih leluasa, apalagi Moreno dan juga Vi, mereka akan melakukan clear dengan cukup cepat di area midnya, sembari melakukan rotasi yang cukup penting ke area gold lane-nya dan di area atas. Di area bawah, Vernokir akan dipukul mundur terlebih dahulu melihat dengan adanya early damage yang dimiliki oleh Kars sebagai Arlot. Ini menjadi satu poin yang cukup dimaksimalkan oleh Kars di arah early-nya. Sementara di 1 menit kita ini belum ada first blood yang terjadi. Dari masing-masing kedua belah tim mereka bakal bermain lebih hati-hati. Namun setidaknya dari bikin Alpha mereka udah mulai. Oke, Cutthroat, Swallow, first blood berhasil didapatkan dengan cukup instan kembali. Seperti kata Momochan, apakah dia nggak boleh ke Swallow? Boleh dengan kondisi 1. Iya. Sebelum dia di level 4, Heist bakal coba dipaksa di arah early. Di game sebelumnya juga Heist memiliki ketertinggalan dan segi gold. Tapi itu ternyata nggak membuat Heist kalah di late game-nya Momochan. Setuju sih, apalagi memanfaatkan yang seperti kita udah bilang belum dapetin level 4 buat Swallow nggak akan ada pergerakan dari satu buah Order of Brilliance. Jadi Swallow tidak akan bisa untuk Oke, Retribution diamankan dengan Vincent dengan sangat baik. Tapi lihat di depan sana ada 1 poin kill kembali didapatkan. Lapu-lapu dari Vernokir kali ini tidak berhasil mendapatkan 1 poin pun. Coba dipotong Moreno. Terlalu terburu-buru gak sih untuk membuka Feather Extract, Momochan? Setidaknya mereka mau zoning dulu sih biar posisi dari pemain-pemain dari Rebellion ini nggak bisa untuk nge-clear di area mid-nya. Malah Bigetron yang bisa untuk melakukan clear cepat biar mereka bisa rotasi. Dan buat kalian jangan lupa untuk dapetin skin collaboration MLBB X Jujutsu Kaisen. Karena ngelihat dengan adanya skin yang keren dipakai sama Saken, tentunya kalian juga pengen punya dong. Siapa tahu kalian kalau pakai itu jadi bisa Melissa Gon, tapi depan sana ada Vincent, ada Respon dikeluarkan. Damage yang cukup instan hampir membuat seorang Super Ken ter-take down. Uncalculate damage yang diberikan oleh seorang Rebellion kali ini membuat KY yang terperangkap di depan seorang diri saat dia bermain dan ter-take down begitu saja. Uncalculate damage Super Ken yang nampaknya dia udah mulai harus berpikiran kalau mencoba menginvasi jungle dari Fredrin kayaknya bukan jawaban ya Momochan ya. Iya, apalagi kalau dia sendirian terlalu jauh dari Moreno. Meskipun Ki bisa untuk membackup namun itu menjadi pertukaran 1 untuk 0.
Dan lagi-lagi Supercan akan bertemu dengan Vincent di area rivernya. Sempat ketahan, namun Supercan masih respect tentunya dengan adanya efek sisi yang dimiliki oleh Vincent. Dan juga dengan ada damage tapi di area bawah. Alright, Finocchio, where are you going? Tidak bisa bertahan, flicker bahkan harus digunakan oleh seorang Finocchio. PDSC Cars sama-sama flicker adil kalau untuk kali ini. Sama-sama invasi yang diberikan tapi Heist lebih mendominasi dengan satu level yang mereka miliki. Apalagi turtle yang didapatkan dari seorang dari Vincent di arah batu melin tadi itu udah mahal banget untuk seorang Heist untuk membuat dirinya bertahan. Hujan Narko, poking damage yang diberikan terlalu sakit. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha tidak ada yang bisa memfollow up ke arah top lane. Jadi invasi yang mereka lakukan hanya untuk membuat poking damage tanpa ada hasil yang jelas. Sedangkan Rebellion Zion, mereka informasinya telah diberikan. Tidak ada Vader Aspect untuk beberapa waktu. Dan mereka harus bisa cepat melakukan turtle-nya Momo-chan. Ya, dan dengan posisi gold yang sejauh ini masih dipegang oleh Rebellion Zion, 1 point kill di tangan Heist yang ngebuat Heist tentunya lebih kaya sedikit dibandingkan Saken. Oke, Card zoning out menuju ke arah Henki, KYY. Tidak ada turtle yang terkontes sama sekali. Supercan memilih ke arah objektif yang lainnya. Informasi telah didapatkan tidak ada orange untuk seorang seorang Vincent ya. Iya. Rebellion Vincent. Ya, karena Supercan di sini dia nggak berhasil untuk mendapatkan turtle yang 2 kali udah dipegang oleh Rebellion Zion. Samsung Galaxy S Series, jadi mau nggak mau dia harus dapetin trade lain. Mencuri ke arah orange itu adalah mungkin salah satu hal yang bisa diambil oleh Supercan sejauh ini. Tapi Cars menuju ke arah backline. Veda Estek membuat Cars ini bertahan hidup tapi langsung dibalaskan dengan Finocchio. Mirroring yang dilakukan di arah top lane. Tim fight akan terjadi. Saken masih bisa bertahan di arah backline tapi KYY gak bisa bertahan lebih lama lagi. Bakal langsung blessing duel. KYY 16 plus. Kali ini membuat para pemain dari Bigetron Alpha masih mau lebih. Katros 1 point kill tapi tidak cukup adil karena pertukarannya hanya adil. Iya, 2 roamer tumbang di area atas dan posisi dari Ki ini benar-benar mengcover ke arah Saken kalau tumbang ini baru menjadi keuntungan Rebellion Zion. Berhasil mengamankan Supercat juga. 2 point kill di arah top lane. Surprise attack from Swallow. Berhasil membuat Supercat tertakedown di tengah jalan. Finocchio terkena taun. Vader Aspect. Finocchio maju hanya untuk flicker. Nampaknya sia-sia. Kars bahkan membuat dirinya terperangkap di depan sana. Finocchio hilang tak berdaya. Tidak ada power dari lapu-lapu Finocchio. Ini berbahaya untuk Bigetron Alpha. Dan kesannya pemain dari Bigetron Alpha mereka jadi absen satu persatu. Oh, tapi ternyata Swallow berhasil mendapatkan, menjadikan trade yang cukup mungkin sebenarnya. Meskipun hitungannya masih rugi untuk Bigetron Alpha. Mereka tumbang dari Kinya, Saken pun tumbang, Supercan juga masuk, dia tumbang. Ini sebenarnya cukup rugi untuk Bigetron Alpha. Dan Rebellion Zion secara nggak langsung mereka tuh dapetin tabungan yang mahal banyak banget buat Heist. Oh, go away. Berhasil ditembus begitu saja. Cars, where are you going? Nggak bisa masuk lebih dalam. KYY dominant flash. Dapetin 1 point kill dan ditukar dengan 1 turtle di arah top lane. Masih oke. Rebellion Zion karena sedang mendominasi dan atau mendorong gold mereka lebih jauh lagi ke udara. Iya, karena Supercan nggak bisa untuk ngekontes turtle-nya. Oh, tapi Moreno. Shutdown! Kita tidak melihat di mana keberadaan shutdown yang diberikan oleh seorang Supercan tadi. Para pemain dari Bigetron Alpha nampaknya berhasil memancing Heist dengan 1 orang Moreno. Pancingan dari Cloud terhadap burung Moreno kali ini membuat dirinya berhasil mendapatkan shutdown yang pecah. Iya, perfect turtle untuk Rebellion Zion sebenarnya 3 turtle yang nggak bisa dikontes oleh Supercan karena efek sisi yang dimiliki oleh Vincent. Dia bakal bermain lebih sabar untuk setidaknya ya, coba untuk kontrol dari landingnya aja. Dan mau nggak mau sekarang Heist terkena shutdown karena tadi coba untuk ngeculik ke arah Moreno, dia dapetin trade dari Supercan. Dan Arashi still believe Rebellion Zion can win. Kita melihat akankah ini akan menjadi kenyataan. Karena kalau by draft pick harusnya dipegang oleh Bigetron Alpha. Cuma kenyataan yang terjadi saat ini 1.700 gold dipegang. One shot dikeluarkan bersama dengan flicker. Saken mencoba melakukan falling cloud. KYY masih bisa selamat. Tapi Finocchio mencoba untuk memotong para pemain dari tim Rebellion Zion dari backline. Vincent tidak terperangkap di depan sana. Masih bisa selamat. Pertukaran yang tidak adil. Blessing the win. KYY mencoba diselamatkan Saken dan Heist. Terkena surprise. Happy birthday. Masih bisa selamat dan bahkan KYY still survive. Plus point kill. Cuan for life. Gila, itu berani banget dari Ki yang posisinya dia udah low.
Dan ketika dia jalan ke bawah, dia tahu sebenarnya ini bisa jadi point kill untuk Saken. Karena dia masih punya Numin Blast plus ada shield dari seorang Ki di sini. Itu dimaksimalin tapi dia benar-benar ngambil resiko banget karena heistnya ini bisa banget untuk ngepok ke arah seorang Ki. Pasukan dari Rebellion Zion mereka udah mulai harus mengerem invasi agresivitas yang mereka miliki. Karena mereka terlalu fokus untuk melakukan teamfight tanpa mementingkan objektif yang akhirnya membuat gold mereka jadi tidak terlalu jauh. Sedangkan Lord yang berikutnya ini mungkin udah harus diperhatikan oleh para pemain dari Rebellion Zion. Bigetron Alpha saat ini mereka yang sedang memegang kendali dari kemenangan teamfight yang mereka miliki tadi. Tandanya secara tidak langsung Gold Bigetron Alpha udah mulai mengejar. Damage dari Saken udah mulai harus diperhitungkan kali ini Momo-chan. Dan Vincent udah mulai dipok juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha karena mereka tahu Superken gak akan bisa untuk melakukan kontes dengan sisi yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Vincent di garda depannya tentunya akan menghadang posisi dari Superken yang lagi mengeluarkan steel cable-nya. Dan kita tahu Fanny sekarang akan terhenti ketika ada efek stun yang terkena ke arah tubuh seorang Fanny. Jadi tentunya ini bakal beresiko banget. Oke, shutdown didapatkan. Rebellion Zion dari bisa di sun point. Membalikan kembali keadaannya. Kaye di depan sana. Dengan satu buah Guardian Bulwark tidak bisa diselamatkan kembali. Double kill. Bigetron Alpha. Kali ini mereka terperangkap. Superken lewat jalan ke arah yang salah. Ternyata di sana ada pembegalan dari Rebellion Zion. Sang banteng biru memang selalu menarik ketika melihat ada yang warna merah. Dan itulah yang diberikan terhadap seorang Superken. Dia lewat ke arah yang salah, dia di take down dengan 3 orang. Dan bahkan bakal coba dipaksa kembali. Morena ter-take down tim Bigetron Alpha. Benar-benar diterosokkan dalam gold yang tertinggal jauh. Diperosotkan ke dalam bumi dengan 4.500 gold yang mereka dimiliki. Iya, ini jadi kerugian yang sekarang udah mulai snowballing banget untuk Bigetron Alpha. Mereka apalagi sampai kehilangan Superken di momen yang benar-benar penting banget. Lordnya tidak bisa dikontes dan bahkan... Wajar! Terkening membuat Saken hilang! No Saken, no party! Vernocure kayaknya ter-take down. 2 player para pemain dari tim Bigetron Alpha hilang. Dan bahkan para pemain Bigetron Alpha belum sempat melakukan dev 5 dev di arah top lane. Ini bisa menjadi bencana untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha kalau mereka tidak menyelesaikan laning management mereka di mid dan di arah top lane-nya. Wow, dan kali ini sepertinya Bigetron Alpha mereka harus udah mulai respect. Vernocure! Oh my God, ini bencana! Bigetron Alpha, under 12 menit mereka telah dipecahkan satu buah top base turret-nya. Momo-chan, ini bukan hal yang baik. Ini nampaknya tidak sesuai planning yang dimiliki oleh seorang Superken DKK. Dan bahkan ini gak sesuai dengan ekspektasi mungkin para caster yang memvote ke arah Bigetron karena harusnya early-nya ini dipegang oleh Bigetron Alpha dan posisi dari Superken harusnya snowballing. Terdeteksi, Vincent is coming, Superken! Oh my God. Gagal berhasil selamat, dipotong oleh Heist. Where are you going, Superken? Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, maunya digoyang dan berhasil hilang di arah top lane. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, ada recall, tas, Wijanarko, tribute to Cornet kali ini membuat para pemain dari tim Bigetron Alpha terperangkap di dalam base turret-nya. Fokus ke arah base turret yang dimiliki. Masih ada Saken, Vader Airstrike. Tapi lihat Wijanarko masih menunggu momentum mereka memecahkan turret terlebih dahulu. Mereka tidak akan memaksa team fight. Karena Vernocure udah tidak ada Brave Fighters. Informasi telah diberikan. Free hit from Saken. Oh, mundur ke arah belakang. Nampaknya sebuah keputusan yang sangat tepat. 2 double stun yang tidak terlalu berarti untuk Rebellion Zion. Nampaknya belum bisa menggedor mereka kali ini Momo-chan. Wah, ini bisa jadi game dari Rebellion Zion dibawa ke area mid to the late game untuk Rebellion Zion. Rebellion Zion harusnya nggak punya power di early kayak gini. Bener. Dia nggak punya power. Ini jadi hitungannya snowballing buat Heist dan juga Swallow. Iya, ini bahkan dia dikasih early power ini yang malah harusnya ke absen satu persatu prematur. Bigetron Alpha. Ini namanya prematur. Prematur. Kuat sebelum waktunya. Ah, bener juga. Iya, silakan. Wow, dan bahkan dari item in game by Dunia Games yang dimana sekarang udah terpantau cukup jauh. Gold 9.400 dipegang oleh Heist. Dia udah punya Demon Hunter Sword, Malefic Roar bahkan untuk penetrationnya. Sementara lihat pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang ketinggalan dari 9.000 goldnya nggak bisa melakukan kontes ke area Lord. Jadi mau nggak mau split push akan dilakukan oleh Bigetron Alpha sejauh ini sampai mereka bisa dapetin momentum untuk menculik ke arah seorang Heist. Tapi ingat, gak cuma Heist yang bakal jadi ancaman untuk pemain-pemain dari Bigetron Alpha,
Tapi gimana caranya Swallow di sini dihentikan dengan adanya item yang dia punya. Oke. Dengan adanya Lightning Truncheon, Clock of Destiny dan bahkan Holy Crystal menambah magic damage untuk Rebellion Zion. Oke, melihat ada cards di arah bottom lane. Wijanarko dengan konsel gaming yang dia miliki tidak mau terlalu terburu-buru. Langsung ada portal 1x24 tapi Super Ken di arah bottom lane. Sakit banget. Cutthroat bahkan belum dikeluarkan. One shot! Menuju ke arah satu Moreno tapi Blessing duet! Berhasil di take down, Heist tershutdown! Membalikan kembali keadaannya. Rebellion Zion terlalu terlamun dalam mainan Bigetron Alpha. Mereka berhasil men-take down 2 player. 2 shutdown diamankan oleh Bigetron Alpha. Mereka masuk dalam perangkap. Mencoba dikejar begitu saja Super Ken. Nampaknya akhirnya berhasil mendapatkan purple buff. Karena Fanny tanpa purple buff bagaikan sayang tanpa kasih. Tadi baru aku bilang 2 damage dealer utama dari Rebellion Zion yang bisa jadi ancaman untuk Bigetron Alpha. Itu benar-benar dijawab di fight di area base dari Bigetron Alpha. Terlalu terburu-buru ketika Blazing Duet dibuka, ini Super Ken-nya masih berada di area base yang baru, lihat ngecicil. Wijanarko memang wall charge, tapi lihat Heist-nya masuk, posisi dari Super Ken langsung cutthroat ke arah Super Ken, ke arah seorang Heist. Jadi Super Ken-nya tentunya bisa untuk menumbangkan Heist yang menjadi damage deal utama untuk Rebellion Zion. Karena dikiranya tadi seorang Heist itu masih udah nggak ada lagi cutthroat yang dimiliki dari seorang Super Ken. Jadi dia pede aja. Dia Iya. Blazing Duet di situ. Kalau dia tahu udah nggak ada kalau dia tahu masih ada cutthroat, dia pasti nggak mungkin maju kayak gitu. Dia pasti nggak mungkin diem, dia pasti mundur lagi. Iya. Dan itemnya silakan Ini Momo-chan. Moreno dan juga Swallow terpaut cukup jauh, 3.000 perbedaan net worth-nya untuk kedua mid laner. Ini yang ngebawa Swallow sebenarnya dia udah bisa ngasih damage yang begitu sakit. Apalagi dia udah punya penetration dari satu buah Divine Glaive-nya. Tapi Immortality sejauh ini masih di tangan Vincent. Hanya Vincent aja di menit ke-15 kali ini. Tapi kalau misalnya Immortality-nya pecah, berarti Bigetron Alpha mereka terlalu berfokus untuk pecahin atau numbangin Vincent terlebih dahulu. Rugi sih kalau Itu fokus jadi ke sana. rugi, Betul, bener. bener. Mau gak mau mereka ya udah cuekin aja Vincent-nya. Mereka lebih prioritasin gimana Swallow dan juga Heist ini tumbang terlebih dahulu. Dan mereka harus respect dengan adanya satu buah flicker plus wall charge dari Wijanarko. Wijanarko menjadi baiting kembali tapi Fear No Cure. Dia udah harus memikirkan sih untuk bisa ke arah backline. Purple buff-nya Diambil benar-benar. lagi. Ini udah nggak bisa diselamatkan lagi nih. Karena lihat di arah top lane mencoba nge-follow pick off terhadap seorang Kars terlalu tebel. Terlalu nggak bisa untuk ditumbangin. Iya. Mubazir untuk source skill-nya Dan di Bigetron Alpha. Ya dan sekali dikeluarkan skill dari Kars ini yang ngebuat Super Ken tentunya bisa ketahan di area depan. Jadi untuk steel cable-nya nggak akan terlalu maksimal. All in terhadap Lord kali ini Fear No Cure. Masuk ke dalam jurang yang salah tapi Kaye tercancel begitu saja dari Kars. Bahkan terperangkap di garis depan. Vincent nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena mereka memiliki keunggulan dari segi Lord. Kalau mereka memaksa teamfight, Lordnya bisa jadi giveaway kalau mereka kalah. Kalau mereka menang bisa mereka end. Tapi ya gambling seperti itu yang tidak harus dilakukan. Iya, dan Super Ken cuma bisa split push sejauh ini karena dia nggak punya energi yang cukup. Dia nggak akan terlalu bisa untuk maksimal dari segi team fight-nya. Dan dengan adanya lagi-lagi satu buat turtle yang Alright, bakal lihat 1 point kill didapatkan di arah bottom lane. No Super Ken. Apakah ini akan akhir dari debut yang perfect untuk Bigetron Alpha? Kemenangan di pertama mereka akan ke reverse wave untuk Rebellion Zion. Karena ini dendam sang banteng. Pernah dipulangkan di season sebelumnya. Membalaskan kembali keadaannya. Swallow ter-take down. Lordnya free. Swallow tidak ada. Blessing Duet from High. Sake ter-take down tapi High hilang. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan Rebellion membalaskan dendamnya. Dan membatalkan perfect debut dari seorang Super Ken. lagi-lagi wall charge yang dibuka oleh seorang Wijanarko mengubah jalan yang pertandingan yang awalnya high ground defensif masih bisa dilakukan oleh Bigetron. Namun ketika wall charge masuk terkena 2 pemain yaitu ke arah Saken dan juga Moreno, ini langsung pemain-pemain dari Bigetron mereka nggak punya chance yang cukup besar karena Super Minion udah masuk, Lord udah masuk, Heist bakal berfokus untuk memecahkan base dari Bigetron Alpha dan 2-1 Rebellion Zion berhasil untuk mendapatkan kesempatan mereka membalaskan dendamnya di season ini.